Halo guys, balik lagi di channel Spicy Gingers bersama Nixia. Dan seperti yang kalian udah lihat tadi, kita bakalan bakal bahas kursi yang satu ini yang udah Nixia dudukin. Ini adalah Fantech OC A285. Nah, kalau kalian sebelumnya tahu, Fantech itu adalah brand yang memproduksi gaming gear, peripheral, dan juga gaming chair. Nah, sekarang ini mereka juga punya versi officialnya atau kursi kantoran yang pastinya desainnya lebih minimalis kalau dibandingkan dengan gaming chair, dan ya pasti sesuai kebutuhan yang nggak cuma gaming aja. Oke, sekarang langsung aja kita lihat dari material atau bahannya dari kursi ini. Ini di bagian sandaran punggung dan juga headrestnya dia menggunakan tipe mesh dari nilon gitu yang elastis dengan warna grey. Oh ya, untuk kursi OC A285 ini Fantech itu punya beberapa warna juga, yang setahu aku kalau nggak salah ada warna putih, warna hitam, kemudian warna grey yang bawahnya atau dudukannya hijau. Nah, kali ini dapat warna yang grey nih. Lalu untuk dudukannya ini menggunakan bahan busa yang cukup firm tapi yang nggak terlalu empuk banget juga. Dan untuk lapisan busanya sendiri ini ada teksturnya, jadi ya bukan yang halus banget gitu. Lalu untuk di armrestnya atau di bagian tangannya ini sayang banget sih, karena dia nggak bisa disetting lagi, nggak bisa diatur dari ketinggian ataupun diatur miring enggaknya, karena dia statik aja kayak gini. Dan menurut Nixia sih ini di armrestnya kurang tinggi, karena Nixia kayaknya lebih pas di yang tingginya sampai segini. Jadi ya ini seadanya aja, statik seperti ini untuk di armrestnya. Nah, ini untuk bagian headrestnya, dia melengkung dan bakal nempel juga ini ke kepala kita atau ke leher. Dan dia hanya bisa diatur ketinggiannya kayak gini, segini tingginya. Kira-kira ini di tingginya tuh bisa sampai 10 cm. Dan ya, dia nggak bisa diatur lagi tiltnya atau apanya. Dan di bagian headrestnya ini menempel juga ada hanger untuk jaket atau jas, dan ini kayaknya cocok banget kursinya kalau dipakai di kantor, karena biasanya kan orang ke kantor bawa jaket atau jas, jadi bisa digantung di belakang kursi biar lebih rapi. Oke, ini adalah bagian belakang dari kursi Fantech OC A285-nya. Dan bisa kalian lihat ini ada rangkanya di bawah sini, dan ya kayak gini, warna hitam juga dari bahan plastik nilon. Ini dari rangkanya sih terlihat cukup kokoh, cukup solid. Kemudian di dalam rangkanya ini, antara rangka dan juga sandaran meshnya ini ada spine support atau lumbar supportnya nih. Kayak dia agak elastis, jadi kita kalau misalnya duduk atau sandar di sini, dia bakal menopang tulang punggung bagian bawah kita. Tapi sayangnya ini juga nggak bisa diatur-atur lagi, dia statik aja, nggak bisa diatur posisi atau ketinggiannya gitu. Kemudian ini ada kertas tagnya dari Fantech dengan logo Fantech juga. Tapi sebenarnya kita potong dulu. Sebenarnya dia nggak cuma di kertas itu aja branding logonya, tapi dia juga punya logo Fantech di bagian bawah kiri sini. Nggak kelihatan jelas sih. Oke, kemudian kita cek di bagian pegasnya. Untuk naik turuninnya ini ada tuasnya di sebelah kanan kursi. Dia hanya bisa untuk naik dan turunin kursinya aja. Kemudian yang bisa kita setting lagi adalah di sini ada tuas, kayak ada putarannya lagi, rodanya, wheel di sini bisa kita putar. Fungsinya untuk mengatur keringanan atau beratnya senderan atau recliningnya dari kursi ini. Jadi kalau mau kita lebih ringan untuk senderannya bisa, atau dikakuin lagi juga bisa. Tapi dia nggak bisa di lock sih untuk recliningnya. Kemudian lanjut nih, ya nanti kita cek aja, kita praktekin lebih lanjut. Kemudian di bagian kakinya ini menggunakan bahan nilon, dan ini juga ringan, jadi dia sengaja diklaim Fantech dibuat ringan supaya lebih mudah juga untuk digeser-gesernya. Dan rodanya juga halus saat digeser-geser. Untuk kekuatan kursi ini sendiri, dia mampu menahan beban hingga 120 kg.
Nah, sekarang Nixia mau coba buat naik turunin kursinya. Segini, ini maksimal paling rendahnya. Kemudian kita naikin lagi, kayak gini. Ini nggak ada masalah buat naik turuninnya, tapi untuk tuasnya sendiri yang ada di sebelah kanan ini, dia longgar gitu posisinya. Cuma emang nggak ada efek sih buat fungsi tuas naik turuninnya, masih aman. Kemudian untuk recline-nya atau senderannya, kayak yang kalian lihat sekarang ini, bisa dilihat ini kayak kaku, nggak bisa sih ditekan, tapi ini butuh tenaga yang lebih untuk ditekan ke belakang. Nah, ini bisa di loosening lagi atau diringanin lagi dengan memutar tuas yang tadi udah Nixia sebutin yang ada di bawah sini. Nah, kalau sekarang ini udah diringanin, udah di loosening, jadi kalau kita sender sedikit dia udah langsung ke belakang gitu. Tapi ya dia nggak bisa di lock aja karena nggak ada fitur untuk nge-lock reclining ini. Ini cukup jauh sih untuk senderannya derajatnya. Tapi kalau kita bangun lagi, dia ikut balik ke posisi awalnya. Oke, overallnya dari kursi Fantech OCA 285 ini menurut Nixia udah oke banget dari build quality-nya. Mulai dari bahan mesh-nya yang digunakan di sini untuk sandaran punggung dan juga sandaran kepalanya. Ini udah elastis dan juga dia cocok digunakan pastinya buat kalian yang mudah berkeringat atau digunakan di ruangan yang tanpa AC. Dan bahan mesh ini juga pastinya bakal lebih mudah lagi untuk dibersihkannya. Oh ya, untuk di bagian headrest sendiri, ini posisinya kalau di paling rendah, ini udah cukup pas sih di kepala Nixia. Walaupun mungkin bagi beberapa orang butuh headrestnya ini untuk lebih ditilt lagi, lebih ke bawah. Yang mungkin beberapa orang butuh buat senderannya ini nempel ke bagian leher. Sayangnya ini nggak bisa kayak gitu, jadi cuma bisa diatur ketinggiannya aja. Agak keras sih. Lalu untuk di bahan dudukannya sendiri menggunakan busa yang menurut Nixia ini nggak terlalu empuk, tapi masih nyaman digunakan. Jadi jadi nggak terlalu lembek gitu. Udah cukup oke, warna hitam dan tebalnya juga cukup tebal. Dan untuk senderan tangannya, armrestnya seperti yang tadi udah disebutin, kalau armrestnya ini udah permanen posisinya, nggak bisa diatur lagi ketinggiannya atau posisinya. Yang kalau buat Nixia sendiri ini kurang karena Nixia butuhnya yang agak lebih tinggi. Coba aja, andaikan Fantech membuat kursi atau senderan tangannya ini lebih tinggi sedikit lagi, karena pasti kita butuhkan buat main handphone segini tingginya. Kalau kerendahan seperti ini ya agak kurang nyaman jadinya. Tapi sepertinya nggak jadi masalah buat orang yang nggak terlalu mementingkan untuk posisi armrestnya. Yang penting asal ada armrestnya mungkin udah cukup. Oh ya, untuk harganya sendiri, kursi ini ada di kisaran 1 jutaan. Kalian bisa cek sendiri di marketplace untuk harganya dan pilih sesuai toko yang kamu suka. Kemudian kursi ini juga punya spine support untuk menopang tulang punggung bagian bawahnya ini. Ini walaupun posisinya permanen, nggak bisa diubah, tapi dia cukup menempel dan menopang tulang punggungnya. Jadi kayaknya nggak bakal gampang pegel nih dengan adanya spine support ini. Lalu untuk di recliningnya, sayangnya lagi itu di kursi ini nggak bisa kita lock. Jadi walaupun kita ringankan bagian senderannya, jadi dia bakal hanya mengikuti dari beban tubuh aja, bukan yang bisa kita lock saat begini. Sayangnya di situ sih nggak bisa. Dia bakal balik lagi dengan mudah. Kursi ini juga punya fitur yang mungkin jarang ditemukan, yaitu hanger jacket atau hanger jas di bagian belakangnya sini. Ya tujuannya sih buat penyimpanan jas kita jadi lebih rapi dan lebih dekat dengan kita, mudah dijangkau. Tapi ini mungkin lebih banyak digunakan kalau untuk di kantor-kantor atau ya di tempat kerja, bukan untuk di rumah. So, buat kalian yang memang lagi cari kursi office chair dengan harga yang cukup terjangkau, kursi dari Fantech OCA 258 ini bisa jadi referensi kalian. Oke guys, sepertinya sekian video review Fantech OCA 258 ini bersama Nixia. Thank you for watching. See you.